Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Visin Jombang Channel. Seperti biasa, kami akan menelusuri hal-hal yang berkaitan tentang sejarah, budaya, maupun kultur masyarakat, khususnya di daerah Jombang. Kami telah bersama dengan Pak Nas selaku pemerhati budaya dan sejarah. Selamat pagi Pak Nas. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kalau kemarin jenengan kan mengisahkan Kebo Kicak dan Surantanu bertempur di belakang rumah Pak Jamadi, Ya. yang di bawah, yang di dekatnya pohon jambu. Iya. Nah, Iya, benar. ya benar ya Pak ya. Kan setiap pertempuran dari Kebo Kicak itu pasti kan ada tetenger atau titenan jenenge napa niku Pak? Biasanya ngeten Ya niku. Jambu itu. Jambu. Jambu yang sekarang menjadi desa Jambu atau Jabon ya. Oh. Jambu atau Jabon yang ada di, kalau sekarang ya di selatannya desa Sengon itu ya. Tepi rel itu ya, Jambu itu ada relnya kereta Oh, api. yang di selatan sana nih, Betul. benar-benar. Jambu itu kejadiannya dinamai itu karena tadi itu. Oh. Ya. Tuh setelah itu kemana lagi Pak larinya Surantanu? Dari Surantanu lari ke utara. ke utara ya. Ya, ke utara. Tetapi malam itu karena sudah malam ya, akhirnya pertempuran begitu lama, malam akhirnya Kebo Kicak memutuskan udahlah biar dia lari, akan saya temukan nanti. Tapi sekarang saya tak koordinasi sama prajurit-prajurit yang tadi, belum tahu bagaimana ya dan sebagainya. Itulah. Oleh karena itu malam itu saya tidak langsung mengejar, omong-omong prajurit sudah tidak usah mengantarkan mengawal saya secara massal seperti ini. Cukup 1-2 orang kepala regu sama ajak 1 orang, tapi jangan sampai mendahului saya, harus di belakang saya dan kalau perlu tidak kelihatan oleh Surantanu atau Cukup Banteng ya. Banteng, oke. Harus dari jarak jauh aja, turuti langkah saya dari jauh dan sebagainya. Itu. Makanya paginya baru ya, paginya ayo saya berangkat, saya ke utara ya, nanti saya lihat ini, semalam saya lihat ini mereka sedang mandi tadi malam itu di Belumbang, telaga kecil yang ada di utara ini ya. Itu. Nah, dan saya juga melihat tadi malam ketika melek itu saya melihat ada semacam tengara, ada sinar 2 hijau abang ketemu dan jatuh di Belumbang itu ya. Apa itu Belumbang, apa itu hijau abang itu, kok ada ya cahaya dari langit kok turun di situ, apa itu bintang jatuh atau apa, kok di tempat yang sama. Warnanya beda. Nah ini, tapi itu masih rahasia, kita nggak tahu juga apa itu, apakah ada betul atau tidak juga. Makanya saya berangkat sekarang. Nah, di sana, sampai di sana itu ternyata kedua makhluk yang bersatu itu Banteng Tacak Kencono yang menemani Surantanu baru saja meninggalkan sana, kata orang-orang yang di situ ya, dan saya tahu itu dia ke arah timur. Makanya saya juga bersihkan diri dulu sebentar di situ, kemudian berjalan ke timur. Nah, kebetulan sekali banyak orang. Di tengah jalan ketemu ada sebuah pohon beringin besar yang dikurung oleh batu bata gitu ya, dan di situ ada sumber air yang tidak berhentinya sehingga mengenangi itu, dan itu bahkan melebar ya, kadang-kadang itu kalau sudah terlalu banyak melebar tidak ada yang ngambil itu ya. Nah, beringinnya itu sangat sejuk,
orang-orang di situ ternyata dari perjalanan jauh juga gitu loh. Terus pura-pura saya tanya, tadi ada orang bawa banteng. Oh iya Pak, tadi sudah tadi ada orang banteng. Kemana? Ke arah sana. Persis seperti yang dilihat oleh berarti orang-orang jujur ini. Jadi tidak punya tendensi apa-apa. Akhirnya dia baik-baik ngobrol-ngobrol gitu ya. Walaupun pertama mereka takut kok ada orang, ya akhirnya diteliti kok bukan berkepala kerbau tapi bertopeng kerbau gitu ya. Pak kok topengan kerbau Pak? Oh enggak, ya ini aja ya. Saya ingin sakit wajah saya ini banyak cacatnya, akhirnya saya tutup dengan ini gitu loh. Nah kelakuan saya kan belum baik. Kalau baik tak jadikan kayak malaikat ya. Tapi ini kayak kerbau bahwa saya ini masih penuh dosa gitu. Oh ya. Nah namanya jenengan cinten Mbak Kebo Kicak ya. Karena kelakuan saya dulu jelek, ayah mbah saya bertapa itu saya injak-injak karena saya nggak tahu ya. Ditanya kok diem, ternyata bertapa. Nah itu kesalahan saya yang paling fatal, makanya saya tutupi wajahku dengan ini tuh untuk menebus kesalahan saya itu. Ya. Kalau gitu ya ceritanya ya Pak ya, seram ya Pak ya. Ya bisa diseram, tapi kalau kita bisa kembali kepada jalan yang benar, ada bisa. Ya, ini sudah agak sore, saya tak mau meneruskan perjalanan ke timur ya, itu menemui saudara saya yang bawa banteng itu. Oh itu pasti saudara? Iya itu adik Misan, jadi masih adik itu. Ayahnya, ibunya itu masih menantunya paman kakek saya gitu. Jadi ya anak kakek saya yang oh ya bersaudara ya. Nggih, mugi-mugi kepanggih ya, mudah-mudahan ketemu Pak gitu. Nggih, ya, makasih. Kemudian prajurit datang ke situ. Oh ya, baru tadi ada orang itu Kebo Kicak itu ke arah sana. Oh ya, udah sore, sudah mulai ternyata sudah ada mulai banyak orang berkerumun di situ. Banyak orang berkerumun karena saat sore itu sudah ada latihan tandaan mungkin, tandaan atau gambyong gitu kan, yang tidak tahu pokoknya waktu itu istilahnya tandaan gitu aja, tandaan gitu ya. Nah ini latihan tandaan ya. Nah ternyata sebelum Kebo Kicak datang atau sampai di tempat tandaan itu, Onggo Bliring, manusia berkepala macan ya. Ya, atau sering juga dia menamakan dirinya Sardulo. Ya, Sardulo. Onggo Bliring, tapi orang-orang nyebutnya Sardulo, walaupun jarang orang yang ditemui. Jarang orang bisa melihat dia, hanya orang-orang tertentu yang sudah mampu sakti aja ya. Sehingga dia dinamakan Sardulo oleh orang-orang itu, tapi dia sendiri adalah Onggo Bliring. Onggo Bliring dia mengaku sebagai dulur saudaranya Kebo Kicak itu. Nek orang Jawa dulu ngarani kan ari-ari gitu ya, atau kakang kawah ya. Karena kakang kawah mungkin campur dengan ari-arinya juga nggak tahu gitu ya. Seperti itu, melihat ada musuh kakaknya Surontanu membawa walaupun dia tidak pernah diberitahu, tapi kemana saja Kebo Kicak ada, dia itu selalu mengikuti selalu itu. Bahkan dalam pertempuran dengan Surontanu kan Kebo Kicak selalu di atas, sehingga dia tidak bantu ya, tidak bantu itu. Nah begitu di sana itu ada Kebo Kicak datang ya, Kebo Kicak datang di mana ya, di sini, masa di sini kok nggak ada. Ternyata mereka itu bantengnya ya, Surontanu mencari bantengnya kok nggak ada. Ternyata oleh Onggo Bliring bantengnya itu dicepitkan di pohon mojo ya. Jadi ada mojo kembar gitu yang saling melilit itu ya, saling melilit. Dia itu ada
masukkan ke situ kepalanya itu sehingga nggak bisa gerak dan sebagainya itu. Karena dia tahu Onggo Bliring ini makhluk halus juga, tapi saya juga makhluk halus yang lebih kuat ya. Akhirnya dia bisa seperti itu ya. Nah, begitu ketemu, akhirnya Sorontanu tadi menyelamatkan itu, iya, menyelamatkan Banteng Teracak Kencononya, dilepaskan dari situ dan diajak lari, ya, sampai di situ akhirnya ketemulah begitu Kebo Kicak mencari, udah lari rupanya dengan ilmu begandanya itu, udah lari ke sana, udah ketemu dengan saudaranya Onggo Bliring atau Sardulo tadi itu, dialog terjadi. Sudah saya pegang ini adalah diselamatkan Sorontanu. Yang minta sampeyan nolong saya siapa? Loh, sampeyan adikku, dulurku. Dulurku iku daging seonggok daging. Lah apa sampeyan melok mlebu nang seonggok daging dulurku? Jarno seonggok daging itu menyatu dengan tanah dan kembali ke tanah. Kan sudah ditanam di tanah. Kenapa kok sampai masuk dan menjadikan wujud seperti sekarang ini? Loh, tapi aku ya dulurmu. Dudu, awakmu kan jin. Cuma aja nih sampean iku jin apik, jin sing beriman. Tapi aku gak oleh dilarang, aku njaluk bantuan jin Gusti Allah iki gak oleh. Napa njaluk bantuan kok jin jaluk-jaluk nang Gusti Allah aku. Aku tetep gak oleh, tapi aku poso gak kok kali dulurmu. Ya dulur padha imane. Nek dulur padha imane, ayo mlaku nang duniane dhewe-dhewe. Dunia iki kan duniaku iki lak duduk duniamu. Duniamu itu ya ada sendiri. Makanya menungso ngarani sampean bangsa halus. Sampean ngarani menungso bangsa kasar. Lah ya wis. Sampean di bangsa halus ae, di dunia halus, aku tak di dunia kasar. Tanggung jawab nangkep, nyekel, ya, Sorontanu sama Banteng Teracak Kencono, terutama Bantengnya sebenarnya. Sorontanu saya nggak berurusan, ya, itu tanggung jawabku, hak saya, karena saya sudah diperintah oleh guru. Jangan melok-melok, gak bisa ngewangi aku, apa nek kok cepit nang niku, ya. Iku kok mesti dadi pertanyaane. Lho, aku gak oleh kancan karo jin. Kebo Kicak ya kancan karo jin. Ya apa jawabku? Nah, bener. Apa jawabku? Terima kasih Pak, sangat baik. Sekian kisah dari Kebo Kicak. Kemanakah larinya Sorontanu? Kemudian dapatkah Kebo Kicak atau Joko Tulus merebut kembali Banteng Teracak Kencono? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.